Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu dengan saya. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan ya bagaimana eh, jika siswa menyelesaikan soal yang kita berikan dan mencapai nilai KKM, maka secara otomatis di inbox email mereka, mereka akan mendapat sertifikat ya. Jadi setidaknya siswa merasa dihargai ya ketika mereka berhasil mengikuti soal yang kita berikan ya di sini. Oke, nah di sini saya mencoba ya menggunakan akun Google biasa ya seperti ini. Nah, langkah yang pertama saya buat panduannya dulu di sini pakai notepad ya. Saya perbesar dulu hurufnya. Saya lebih suka menggunakan huruf font Ubuntu ya. Font Ubuntu mana ini? Ubuntu. Oke. Oke, saya buat tulisan di sini dulu ya. Yang pertama, buat soal di Google Form. Nah, ini dulu ya. Kita akan buat soal terlebih dahulu di Google Form seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Drive ya, ke Drive kita. Drive google.com. Nah, di sini saya buat buat folder baru saja ya, supaya tidak mengganggu data lain. Saya klik baru, kemudian klik folder. Di sini saya tulis ya, misalnya uji coba soal Mayop accounting ya. Karena kebetulan saya juga mengajar mata pelajaran Mayop accounting atau komputer akuntansi. Oke, kita tunggu. Nah, foldernya sudah jadi ya. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat soal dari Google Form ya. Kita langsung saja klik baru, kemudian klik Google Formulir. Oke, kita tunggu. Oke, sudah tampil ya seperti ini. Nah, di sini kita beri judul dulu ya. Misalnya soal PTS gitu ya, soal PTS pertengahan tengah semester ya, penilaian tengah semester, soal PTS Mayop accounting ya. Ini judulnya ya sesuai dengan sesuai dengan judul yang Bapak Ibu tentukan. Nah, di sini saya butuh misalnya nama siswa ya, nama siswa. Nah, nama siswa di sini saya maunya ya siswanya menulis sendiri namanya. Jadi di sini saya pilih jawaban singkat ya. Ini saya klik wajib diisi seperti ini. Kemudian saya juga butuh kelas. Kelas ya, kelas di sini saya tentukan saja kelasnya. Misalnya kelas misalnya 12 AKL 1. Kemudian 12 AKL 2 ya. Ini cuma contoh saja ya. Jadi siswa nanti mengisi namanya ya, kemudian memilih kelas. Setelah itu mereka tinggal mengerjakan soal. Oke, ini saya klik juga wajib diisi seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah selesai, ini kita sudah membuat formulir nama siswa dan kelas. Kita buat soalnya. Soalnya saya buat di bagian lain ya. Caranya kita klik ini ya. Ini tambahkan bagian, klik di bawah. Nah, di sini bagian terdepan dulu kita beri soal. Seperti itu ya. Kemudian untuk deskripsi kita berikan keterangan di sini ya. Misalnya kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buat soalnya ya. Di sini karena saya uji coba, saya buat soal hanya beberapa soal saja. Oke, saya klik plus di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, untuk soal saya copy paste saja dari internet karena ini uji coba ya. Untuk soal nanti kan silahkan menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru ya. Kebetulan saya mengajar Mayop, jadi saya pilih Mayop accounting ya. Kalau Bapak Ibu mengajar komputer ya soalnya tentang komputer juga ya. Oke, di sini saya ambil soal saja yang ada di internet. Nah, ini ya soalnya. Menu yang digunakan untuk mencetak statement of cash flow. Ini saya copy paste saja. Nah, seperti ini ya. Ini kira-kira bisa nggak ya di copy semuanya? Salin. Oh, bisa ya. Ini saya hapus.
Yang B-nya saya hapus ya. Oke, C-nya juga saya hapus. Ini pilihannya cuma 4 jawaban ya, 4 option. Oh ya, betul ya, 4. Oke, supaya lebih bagus saya berikan ini dulu. Report banking, balance sheet. Oke, ini kita centang ya, wajib diisi. Oke, satu soal sudah selesai. Kita tambah lagi. Bentar, ini saya statement of cash flow ya. Sekalipun soal biasa saya lebih suka kalau rapi ya. Supaya juga dilihat siswa juga senang mereka. Oke, soal pertama sudah. Kemudian selanjutnya soal yang kedua. Ini juga sama ya. Saya copy paste soal saja dari internet. Misalnya ini, untuk mengetahui laporan arus kas ya. Ctrl C. Saya paste. Jawaban saya ambil dari internet. Saya paste saja di sini langsung. Ya, seperti ini. Ini yang A-nya saya hapus ya. Option jawaban A-nya saya hapus. Yang tulisan A-nya ya, bukan jawabannya. Tapi option yang ada tulisan tadi, karena copy paste dari internet ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini saya kasih rapi dulu ya tulisannya. B-nya besar. Oke, profit and loss. Ntar. Profit and loss. Statement of cash flow. Ini arus kas maksudnya. Cash flow. Oke, sudah. Ini banyak yang ini. Oke, sudah 2 soal. Saya beri 5 soal saja ya. Ini karena contoh saja. Oke, saya paste, tambah pertanyaan. Kemudian kunci jawabannya. Bukan kunci jawaban ya. Option jawaban. X. Oh, sorry. Oke, ini saya hapus juga tulisan D ya, huruf D di depannya. Oke, sudah berapa soal ini? 1, 2, 3 ya, baru 3. Oke, tambah 2 lagi ya. Sama juga soalnya saya copy paste. Menu utama dari Mayop. Oke. Saya copy paste soalnya. Ini yang A-nya saya hapus. Comment button. Comment panel. Oke, sudah 4 soal. Soal yang terakhir cukup 5 soal saja. Apa ya? Misalnya apalagi, satu soal lagi. Nah, ini aja ya. Soal nomor 8 saya copy paste. Ya. Oke. Sekarang tinggal optionnya. Oke, ini tentang ekstensi file ya. Oke. Di sini saya sudah buat 5 soal ya. Saya sudah buat 5 soal. Nah, sekarang kita jadikan kuis. Kita jadikan kuis supaya soal ini bisa supaya bisa ditentukan skornya, nilainya ya. Nah, caranya karena saya menggunakan akun Google biasa ya, bukan akun Belajar ID. Kita tinggal masuk ke sini setelan.
Nah, di sini ada menu ya, jadikan ini sebagai kuis. Ini kita klik. Kemudian rilis nilai langsung saja ya, segera setelah setiap pengiriman. Maksudnya setiap siswa sudah selesai mengerjakan soal, saat itu juga langsung terlihat nilainya ya, dan mereka juga langsung menerima informasi nilainya ya. Kemudian ini pertanyaan tak terjawab saya hilangkan saja, jawaban yang benar saya hilangkan ya, karena kalau jawaban benar kita munculkan, maka kunci jawabannya kelihatan. Kemudian nilai poin, oke, enggak apa-apa. Nilai poin default ini biarkan aja. Jawaban ini, nah ini ya, perlu login, batasi ke 1 jawaban kalau mau. Tapi kalau ingin misalnya siswanya soalnya bisa dikerjakan berulang kali ya, tidak perlu dicentang ini ya. Presentasi ini tidak perlu ya, saya hilangkan saja tulisannya. Formulir default tidak perlu, pertanyaan default. Oke, nah cukup ini ya, seperti ini. Nah sekarang kita refresh ya, ini klik refresh dulu. Nah sekarang baru ke bawah ya. Nah setelah kita memilih jadikan kuis tadi, kita langsung menentukan kunci jawabannya ya. Caranya klik kunci jawaban di sini. Nah, pilih jawaban yang benar ya. Menu yang digunakan untuk mencetak statement of cash flow itu masuk ke report banking. Ini ya. Berapa poin dalam satu soal? Karena semua soal ada 5. Saya ingin kalau siswa menjawab semuanya 100, maka satu soal saya beri poin 20 ya. Ini saya tulis 20. Klik selesai. Nah, di sini kita klik ini yang bintang kotak 3. Nah, di sini kita klik acak urutan opsi. Maksudnya supaya kunci jawaban option jawaban ini nanti akan teracak ya. Jadi siswa satu dengan siswa lain itu berbeda option jawabannya di sini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang kedua ya. Kita klik kunci jawaban. Saya beri poin 20. Tentukan jawaban yang benar. Laporan arus kas, report banking ini ya. Oke, selesai. Klik acak urutan opsi. Nah, soal yang ketiga ya. Ini saya kasih bagus dulu. Oke, kita klik kunci jawaban yang bukan software akuntansi. Ini pasti Microsoft Word. Oke, 20 selesai. Acak menu utama dari Mayop. Nah, ini comment center. Ini ya. Klik dulu kunci jawaban, comment center. Ini isi poinnya 20. Selesai. Ini acak juga ya. Kemudian pada saat yang menyimpan daftar akun yang telah ketik, maka kita harus menyimpannya dengan kode. Oke. Ini klik kunci jawaban, pilih txt ya. Ini. Kemudian poinnya berapa? 20. Nah, seperti ini ya, selesai. Ini kita acak. Nah, jadi kalau pakai cara ini, ya, soal yang muncul ke siswa ini tetap berurutan ya. Urutan soalnya tetap, hanya saja yang diacak option jawabannya, ya. Nah, kalau kita ingin juga teracak, soal nomor 1 teracak dengan soal nomor lain, maksudnya bagi saya misalnya ini soal pertama, bagi siswa lain saya inginnya soal yang pertama ini menjadi soal yang ketiga bagi dia. Nah, kita juga bisa acak ya. Kita juga bisa acak di sini di setelan. Kemudian bentar ya, saya agak lupa menunya itu nah ini ya di sini. Di menu presentasi di sini kita klik acak urutan pertanyaan. Kalau ini kita aktifkan ya, jika ini kita aktifkan maka soal di sini akan diacak ya. Soal nomor 1 ini akan diacak akan diacak soalnya begitu ya. Selain itu yang teracak juga ininya, option jawabannya gitu. Tapi pada kali ini saya tidak ingin acak ya. Yang saya acak cukup option jawabannya. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita coba ini kita klik ya, formulir tanpa judul. Klik. Nah, otomatis terisi. Kita coba dulu ya lihat soalnya.
Nah, ini siswa nanti tinggal memasukkan nama siswa, kemudian pilih kelasnya. Kemudian selanjutnya klik berikutnya ya. Setelah selesai, siswanya nanti inbox emailnya dapat sertifikat. Ya, sertifikat biasa lah seperti itu ya. Nah, caranya setelah jadi soalnya seperti ini, ya saya tambahkan dulu di sini. Oke, buat soal di Google Form, tentukan kunci jawaban yang benar gitu ya, dan seterusnya ya, silakan diacak. Nah, install add-on certificate. Nah, seperti ini ya, ini add-onnya certificate. Add-on itu aplikasi tambahan di browser ya, ini. Oke, caranya klik yang ini ya, add-on, klik. Sorry ya, bukan di situ. Itu yang sudah ada ya, add-on yang sudah terpasang. Kita klik di sini yang titik 3. Di sini ada add-on. Nah, kemudian setelah kita klik add-on, kita tunggu. Nah, di sini telusuri apps, kita ketikkan saja Certifium. Nah, ini ya, Certifium. Ini diklik saja ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ntar masih proses. Saya pilih ini ya, ini Certifium tadi. Ini kita klik. Setelah diklik, ini klik install ya. Klik install. Oke. Klik lanjutkan. Oke, dia minta akun dulu ya. Dia meminta akun. Saya gunakan akun yang lain saja. Ini aja ya. Berikutnya. Oke, passwordnya. Oke, kita klik izinkan. Oke. Kita klik install. Tadi sudah ya. Kita bisa cek di sini tadi. Ini kita tutup. Nah, di sini belum muncul ya. Kita refresh saja. Belum ya? Oke, rupanya belum ini. Kita klik dulu add-on. Ntar pakai akun saya aja ya. Ini report-report kok begini. Certifium. Ini klik ini. Ini pilih install. Lanjutkan. Ini pakai akun saya saja ya. Oke. Izinkan. Nah, Certifium telah diinstal ya. Kita klik selesai. Nah, sudah ya. Sekarang ini kita tutup dulu ya. Tanda tutup di sini. Kita klik di sini add-on. Nah, di sini muncul pilihan Certifium ya. Karena kita sudah menginstal add-on-nya. Kita klik yang ini. Jika muncul seperti ini, kita tutup saja. Kita refresh ya. Oke, klik lagi add-on Certifium. Nah, muncul seperti ini. Tadi kan menunya cuma bantuan ya. Setelah kita refresh, muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih dulu ini show Certifium control. Oke, kita tunggu tampil ya. Oke, kita tunggu. Ini karena ini semuanya online, jadi tergantung dari koneksi internet ya. Nah, muncul seperti ini, kita klik confirm. Selanjutnya, nah di sini ya, kita tentukan passing di sini. Bahasa kita kalau guru ya KKM, berapa nilai standar untuk siswa, seperti itu. Misalnya saya beri nilainya 70.
Artinya jika siswa mendapat nilai 70, maka dia dapat sertifikat. Gitu ya. Jika tidak, kurang dari 70 berarti tidak dapat sertifikat. Oke, kemudian template di sini artinya model sertifikatnya mau bagaimana. Ya, model sertifikatnya mau bagaimana. Di sini banyak pilihan. Nah, kita kalau ingin uji coba yang mana yang bagus, kita klik saja ini. Preview all ya. Oke, kita tunggu nanti muncul seperti ini. Nah, silakan dipilih sertifikat yang mana yang tampil. Jika siswa berhasil, model sertifikat mana yang terkirim ke siswa. Nah, silakan dipilih di sini. Misalnya saya pilih ini ya, til banner ya. Ini saya pilih til banner. Nah, di sini saya pilih til banner. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita klik ini ya, advance. Advance. Nah, di kotak yang baru muncul ini kita atur lagi. Ya, kita atur terlebih dahulu sebelum kita mengaktifkan sertifikatnya ya. Nah, di sini kita beri tulisan saja ya, misalnya terima kasih telah mengerjakan soal PTS Mayop Accounting gitu. Ya, kemudian email option ya. Nama pengirimnya siapa? Misalnya Pak Jalaluddin gitu. Subjek emailnya apa? Subjek emailnya misalnya sertifikat bentar ya. Sertifikat soal PTS Mayop Accounting gitu. Kemudian isinya apa? Apa isi email yang kita yang tentukan nanti ya, seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan saja kata-kata yang ketika siswa membuka emailnya, maka di email tersebut akan muncul kata-kata yang kita tuliskan di sini. Misalnya selamat ya. Selamat, Anda berhak mendapatkan sertifikat. Gitu saja ya. Nggak usah panjang-panjang gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya siswanya nilainya di bawah KKM 70? Nah, kita aktifkan di ini juga, send email to attempt ya. Di sini email subject hasil gini ya. Tulis saja hasil PTS Mayop Accounting gitu ya. Apa isinya? Nah, tulis di sini. Ini untuk siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, maaf, nilai Anda masih di bawah KKM. Ya, begitu. Belajar yang lebih giat. Nah, seperti itu saja ya. Kemudian nanti jadi di sini di Mesek Sound ini cuma informasi ya. Jika siswa sudah mengerjakan itu akan muncul tulisan apa begitu. Di sini saya tulis terima kasih telah mengerjakan soal PTS Mayop Accounting. Kemudian email option ya di sini. Name of sender ya. Nama pengirimnya siapa nanti ketika siswa berhasil mendapat sertifikat. Nama pengirimnya siapa begitu di emailnya ya. Kemudian subjek emailnya, judul emailnya apa. Nah, karena ini untuk siswa yang di atas KKM, maka saya tulis di sini, selamat Anda berhak mendapatkan sertifikat ya. Nah, bagi yang nilainya di bawah KKM, saya tulis juga di sini. Maaf, nilai Anda masih di bawah KKM, belajar lagi yang lebih giat. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya pilihannya send as, ada pilihan ya. Apakah sertifikat nanti berbentuk PDF atau image? Saya lebih suka memilih PDF gitu ya. Nah, share kita pilih saja email gitu. Time zone-nya ya, karena saya berada di Indonesia Tengah, saya pilih Makassar ya. Tanggal formatnya mau bagaimana ya. Di sini ada DD, YYY. Saya suka milih ini aja ya, day first gitu. Klik save change. Nah, sudah. Ini belum selesai ya, belum selesai. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan. Ini di sini kan tulisannya di status certification is off, masih hidup. Masih off ya, masih mati. Kita hidupkan, tinggal klik saja turn on. Ya, ingat tadi nilai KKM-nya 70. Ini template soalnya ya. Kita klik turn on. Oke, kita tunggu.
Oke, di sini tulisannya sudah on ya, sudah on, sudah on. Nah, sekarang kita uji coba. Ya, sekarang kita uji coba ya, supaya soal ini bisa dikerjakan. Nah, kita tinggal ini saja, klik kirim. Ini ya, perpendek saja URL ya, salin. Nah, sekarang saya buka di yang baru saja ya. Oke, kita akan kerjakan soalnya ya, kerjakan soalnya. Nah, di sini saya pakai email ya, karena diminta pakai email. Oke, nama siswa misalnya Jalaluddin. Nah, kemudian kelasnya pilih ya, misalnya 12 AKL 1. Klik berikutnya. Nah, soalnya sudah muncul, kita tinggal kerjakan. Misalnya, nah kita bisa lihat ya, urutan soalnya tetap, tapi yang diacak adalah option jawabannya. Menu yang digunakan untuk mencetak statement of cash flow, ya, report banking. Untuk mengetahui laporan arus kas dengan program Mayo, report banking ini ya. Yang bukan software akuntansi, Microsoft Word, Comment Center, kemudian TXT gitu ya. Sudah selesai, kita klik kirim. Nah, sudah. Ini kan tulisannya lihat skor. Ya, skornya kan ini nilainya 100 semua ya, wajarlah karena saya yang buat gitu ya. Oke, ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita cek email ya. Cek email. Harusnya setelah saya berhasil mengerjakan ada email inbox di email saya gitu ya. Saya klik email saya. Mana dia, Gmail. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada sertifikat Solpetes Maya Pekanting. Kita klik saja ini. Oke, ini sertifikatnya, kita coba klik. Oke, kita tunggu. Nah, bisa dilihat ya, saya sudah dapat sertifikat. Tulisannya begini ya. Ini sertifikatnya standar. Ya, setidaknya kalau siswa mendapat seperti ini ya, mereka merasa senang gitu ya. Nah, sekarang saya coba share ya. Saya coba share ke grup lain ya. Ke grup PPG. Nah, saya tulis di sini. Mau dicoba. Enter. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sertifikat ya. Ini kita tutup saja. Ini sertifikatnya. Nah, jika kita ingin melihat di sini kan muncul ya jawaban 1 ya. Jawaban 1 ini kan karena saya tadi yang mengerjakan. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat siapa siswa yang mendapat sertifikat, kita hanya tinggal klik ini aja, record ya. Sertifikat record. Kita klik. Nah, muncul ya. Nah, di sini kelihatan emailnya siapa, namanya siapa, kelasnya, skornya berapa. Karena tadi saya mengerjakan, ya otomatis saya dapat 100 terus. Di sini muncul sertifikat ID. Artinya siswa ini dia mendapat sertifikat ya. Tadi sudah kita lihat ya sertifikatnya. Sertifikatnya ya standar saja sebetulnya. Di sini tulisannya di sertifikat declares date Jalaluddin 12/1 komplit ya. Solpetes Maya Pekanting. Tanggal 21 Oktober 2021 ya. Dengan skor 100.
ya. Nah, ini baru satu siswa. Tadi saya sudah share ke sini, ke grup yang satu, ke grup teman-teman PPG ya. Siapa tahu mereka bisa membantu juga. Nanti kita bisa lihat ya, apakah di sini akan muncul atau tidak. Nanti jadi setiap siswa yang berhasil atau tidak, apakah nilainya di bawah KKM atau tidak, atau di atas KKM, itu akan masuk hasilnya di sini. Sertifikat record ya. Ini kita tutup dulu supaya kelihatan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini kita klik record, sertifikat record. Nah, nanti akan kelihatan itu di sini. Siapa siswa yang di bawah KKM dan siapa siswa yang di atas KKM. Ya, jadi kelihatan di situ. Yang tadi sih sertifikat ID, berarti siswa tersebut di atas KKM ya. Atau kelihatan juga di sini paste-nya ya. Paste-nya true atau false. Kalau true berarti benar ya, benar. Skornya berapa gitu. Tadi saya sudah tentukan KKM-nya 70 ya. Kalau KKM-nya tergantung dari Bapak Ibu sih sebetulnya mau pakai KKM berapa. Ini kan tiap guru beda-beda ya seperti itu. Nah, ini kita coba. Kok belum ada ya? Atau mungkin baru mengerjakan. Oke, kita tunggu dulu ya. Atau kita coba pakai akun lain ya di sini. Saya paste. Saya pakai akun yang lain lagi. Misalnya ini siswa ya, kita anggap siswa. Jadi siswa masukkan emailnya dulu. Nama siswa pilih. Misalnya siapa ya? Bacok Kutu. Nah, Bacok Kutu. Kelas berapa? Misalnya 12 AKL 2 ya. Klik berikutnya. Nah, kan sama muncul soalnya ya. Misalnya di sini si Bacok Kutu jawabannya jawab sembarang saja yang salah-salah ya. Ini saya pilih ini saya isi yang benar ya. Terus ini saya pilih salah. Ini baru saya isi benar ya. Oke, klik kirim. Nah, di sini kita klik lihat skor. Skornya kan 40 ya, otomatis tidak dapat otomatis tidak dapat sertifikat gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Buka Gmail-nya. Login. Jadi sertifikatnya itu akan otomatis masuk ke email yang ketika siswa mengisi ya. Seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Apakah berhasil atau tidak? Karena nilainya di bawah KKM, otomatis dapat muncul tulisan yang sudah kita tentukan tadi. Oke, mana ini? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada kiriman dari saya. Klik. Nah, di sini muncul tulisan, maaf, nilai Anda masih di bawah KKM, belajar yang lebih giat. Nah, seperti itu. Ini saya maksud. Jadi siswa yang di bawah KKM tidak dapat sertifikat. Nah, kemudian kalau siswanya di atas KKM mendapat sertifikat seperti tadi. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ada teman yang ngerjakan ya, Ibu Mita. Ibu Mita dapat sertifikat ini. Nih. Ya. Oke, mantap. Saya di sini ya. Nah, oke, Bu Mita sudah mengerjakan. Di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Nilainya 80. Berarti hanya salah satu gitu. Hanya keliru satu ya. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud ya. Jadi setiap siswa mengerjakan soal yang kita berikan, dia dapat semacam reward ya kalau dia nilainya di atas KKM. Kalau di bawah hanya dapat info silakan belajar yang lebih giat lagi seperti itu. Ini yang saya maksud. Jadi setidaknya dengan cara seperti ini siswa merasa senang ya, kita berikan tugas ya, mereka senang kalau dapat semacam gitu, semacam sertifikat ya seperti itu. Sekalipun sertifikatnya ya dari gurunya ya seperti itu. Oke, mungkin kita cek ya. Ada nggak balasannya? Sepertinya belum ada ya.
Oke, mungkin masih dicek emailnya, inbox emailnya Sang Bumita. Jadi siswa yang login di sini pakai email yang ada di sini, ketika berhasil di inbox emailnya akan dapat seperti tadi ya, sertifikat kita. Oke, mungkin demikian dulu panduan dari saya ya, pembuatan ini untuk membantu kita ya. Oke, kita bertemu kembali di video berikutnya.